Kawan Bingkai Islami Karimata, saya Ayu Gusti saat ini sedang berada di Pondok Pesantren Al-Isaf Kalabaan yang berada di Desa Kulu-Kulu, Kabupaten Sumeneb, di mana pesantren ini sampai saat ini masih mempertahankan sistem pendidikan salaf modern, di mana para pesantri setiap hari itu mengkaji kitab kuning dan juga mempelajari keagamaan. Hingga kini tidak banyak pesantren yang bertahan dengan metode salaf murni. Satu di antara pesantren yang masih kukuh dengan metode tersebut adalah Pondok Pesantren atau Pompes Al-Isaf Kalabaan, Kulu-Kulu, Sumeneb, Madura. Di Pompes ini sejak berdirinya hingga kini tetap eksis dengan model klasikal. Kiai Muhammad Jazilun Nazal Zuriyah, Majelis Keluarga Pondok Pesantren Al-Isaf Kalabaan mengisahkan, Pompes ini didirikan oleh Syekhona Kiai Haji Muhammad Habibullah Rais pada tahun 1960. Pondok Pesantren Al-Isaf didirikan oleh almarhum Al-Mufullah Kiai Haji Habibullah Rais, dan untuk periode sekarang dilanjutkan ke pengasuhannya oleh putra pertama yaitu Kiai Haji Muhammad Habibullah. Pondok ini muassis atau pendiri Pondok Pesantren Kalabaan tidak ada niatan untuk mendirikan pondok pesantren. Beliau hanya suka mengajar, hingga beliau itu sering mengajar di Pondok Pesantren An-Nuqoyah, pondok di mana beliau pertama kali menimba ilmu. Tapi kemudian setelah beliau mengajar di An-Nuqoyah, ada seorang santri dari Dasuk yang meminta untuk menetap bersama beliau untuk mengaji secara intens dengan almarhum Al-Mufullah Kiai Haji Habibullah Rais. Tetapi kemudian Kiai Haji Habibullah Rais mengatakan kepada santri yang hendak mondok kepada beliau bahwa beliau itu tidak punya asrama, adanya cuma kandang kambing. Kalau bersedia misal bermukim di kandang kambing ya dipersilahkan, karena memang beliau dari awal tidak ada niatan untuk mendirikan pondok pesantren. Akhirnya santri dari Dasuk itu mau, ya karena mau, oleh beliau kemudian dipersilahkan untuk menempati tempat yang asalnya kandang kambing. Itulah cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Al-Isaf yang didirikan secara resmi. Kalau dihitung sejak adanya santri itu dari tahun 1960. Tapi sebelum itu sejatinya di sini sudah ada kegiatan-kegiatan belajar mengajar, seperti mengajar Al-Quran. Dan kalau sistem belajar mengajar Al-Quran itu sejatinya sudah ada sejak Abah muassis Pondok Pesantren Al-Isaf, yaitu Kiai Ahmad Rais bin Ibrahim, yang kemudian juga melahirkan banyak putra yang mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah, di antaranya Pondok Pesantren Al-Mukri Perenduan, itu juga putra dari Kiai Ahmad Rais. Pondok Pesantren Al-Ibrahimi Masaran, itu juga yang mendirikan adalah putra Kiai Haji Ahmad Rais. Kemudian juga Pondok Pesantren Bahrul Ulum Talese, itu juga didirikan adalah Kiai Ahmad Rais, yang beliau adalah guru ngaji langgar sebagaimana kiai-kiai kampung pada umumnya. Pompes Al-Isaf ini oleh pendiri didedikasi untuk menjadi wadah pembelajaran keagamaan bagi kalangan yang tidak mampu. Al-Isaf itu namanya adalah penolong. Kenapa kok disebut sebagai penolong? Karena memang Al-Isaf itu oleh beliau Kiai Haji Habibullah Rais didedikasikan untuk menjadi wadah pembelajaran keagamaan bagi mereka dari kalangan tidak mampu. Oleh karena itu, sumbangan tahunan di Pondok Pesantren Al-Isaf dari sejak dahulu sampai sekarang kenaikannya tidak signifikan. Selama 1 tahun cuma 350. Dari beberapa puluh tahun sebelum ini, dalam periode-periode sebelumnya, itu cuma 350. Tidak ada kenaikan signifikan. Itu 350 sudah meliputi pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran asrama, pembayaran pembangunan, pembayaran imtihan, dan pembayaran keseluruhan itu sudah. Karena memang kata Kiai Haji Habibullah Rais, Pondok Al-Isaf ini yang berarti penolong adalah didedikasikan untuk menolong orang-orang lemah secara ekonomi untuk bisa mengenyam pendidikan keagamaan yang mumpuni. Pesantren yang dibangun tahun 60-an ini memang memiliki corak dan ciri yang berbeda dengan pesantren lainnya.
Sebab sejak didirikan hingga kini masih setia menganut metode salaf, di mana pembelajaran yang diberikan kepada para santrinya murni kitab-kitab ilmu agama. Kiai Haji Lathfan Habibi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Isaf, menyampaikan para santrinya memang diarahkan untuk pandai membaca kitab-kitab kuning, kitab berbahasa Arab klasik yang tidak berharokat. Mereka bahkan dipacu untuk banyak menghafal berbagai macam kitab, seperti Alfiyah Ibnu Malik, Al-Ajurumiyah, Safinatun Najah, dan lainnya. Meski banyak juga yang ahli di bidang lainnya seperti mekanik, teknik, pembengkelan, dan lain sebagainya. Pernah sampai kayak itu, Amir aku belajar komputer. Itu gak benar banyak, dia gampang misalnya, gak usah tertentu. Tapi alhamdulillah banyak. Bahkan mekanik, pas juga bengkel mobil, itu kan banyak juga bengkel mobil. Tuk-tuk anu. Agak baik son pamba pada itu, agak baik tinggi. Punten atau tidak. Pesantren ini juga sangat menekankan penguasaan ilmu alat seperti nahwu dan shorof. Secara istiqomah dan optimal, pesantren ini berupaya menjadi nilai-nilai kesalafan yang menjadi trademark Pondok Salaf. Sehingga pesantren ini cukup disegani pesantren lain karena rata-rata santri pondok pesantren ini menguasai pembacaan kitab kuning secara mumpuni. Itu yang paling diutamakan dari pesantren juga dari untuk bisa mengelola santri menjadi orang yang bisa baca kitab. Jadi baca kitab tujuan utama. Bahkan lebih ada alumni yang suan pada beliau. Mesti saya tanya lagi pertama, mau Istiqomah dengan metode salaf ini menurutnya karena ingin tetap mempertahankan dirinya, lebih-lebih di Kecamatan Kulu-Kulu yang merupakan basis pondok pesantren. Berdiri beraneka ragam model pesantren, namun yang paling banyak adalah pesantren yang memadukan metode salaf dan modern. Karena keberhasilan dalam mendidik santri, pesantren Al-Isaf kemudian tumbuh sebagai kawah candra di muka, tempat pengembangan para santri yang cakap dalam ilmu agama. Puncaknya adalah jumlah santri kian meningkat setiap tahun.